Saat itu saya pergi beribadah di salah satu gereja yang cukup terkenal di Indonesia. Waktu masih di pintu masuk, ya, kan ada nih, apa sih namanya dibilang itu, penerima tamu ya. Saya nggak tahu bahasa gereja ya. Penerima tamu. Sebelum saya masuk, saya sudah melihat dia tertawa. Ya, ini pintu, ini dinding ya. Dia berdiri di dinding itu, dan seperti biasanya dia menampakkan diri dengan apa? Kegelapan. Ya, saya melihat kegelapan seperti gunung yang langsung ada di situ. Ya. Dia menertawakan. Dia bilang apa? Engkau akan melihat banyak mereka ini yang tidak berkenan di hadapan Elohim, katanya. Ya. Nah, saya masuk ke dalam. Di saat saya masuk ke dalam, ya, dia ada lagi. Coba bayangkan. Ya, jadi jangan saudara katakan Lucifer nggak akan bisa diam di gereja. Ya, oh itu berbicara gedung. Ya, itu berbicara gedung. Tetapi jangan biarkan dia di bait sucimu, yaitu apa? Tubuhmu. Ya, apa saudara bisa menjamin orang yang ke gereja itu sudah murni sepenuhnya? Ya, dengan engkau datang ke gereja, engkau pakai gadget seperti ini, buka WA, buka Instagram, apakah engkau tidak menjadikan iblis itu tertawa di sampingmu? Hah? Engkau membuat si Lucifer itu menertawakanmu, mengejekmu di saat apa? Pendeta ya atau gembala berkhotbah ya, pikiranmu apalah nanti kalau pulang dari gereja, oh aku nanti mau beli baju. Ada kemarin kulihat baju. Oh nanti aku pulang dari gereja, aku mau jalan-jalan dulu ke sini. Itu di dalam pikiranmu di saat khotbah diberikan kepadamu. Jadi masih ada saudara mengatakan Lucifer itu tidak berdiri di gereja di acara ibadah. Dengar kesaksian si Mongol ya. Bahkan orangnya yang mengikuti aliran satanik pun bisa diam di situ dan mereka tidak tertengking. Ya. Ibu ini harus keras dalam mendidik sampai sejauh itu. Karena apa? Yang saya takutkan hanya Elohim. Elohim bukakan apa-apa saja yang tidak berkenan di hadapannya. Ingat ya, jadi jangan kamu punya prinsip di gedung gereja tidak ada Lucifer. Ada. Bahkan iblis itu banyak ya. Mereka di situ selalu angkat bendera. Di saat apa? Dia mencoel seseorang ya. Buka handphonemu. Bosan kan dengar itu, katanya dicoel. Segitu dia iblis berhasil mencoel dan saudara buka WA acara peribadatan, mereka angkat bendera, langsung lapor. Lucifer katanya, Pak Pemimpin, kata si iblis ini. Ya antek-anteknya si Legion. Ini antek-antek si Legion yang banyak. Kalau Lucifer itu hanya memantau. Ya. Tapi kalau antek-anteknya si Legion ini yang bekerja semua, membuat saudara kecewa, membuat saudara marah, membuat saudara iri, segala macam lah. Membuat saudara acuh tak acuh dengan acara peribadatan ya. Angkat bendera, lapor Pak Pemimpin, katanya sama pemimpin si jahat ya. Saya berhasil merasuk anak ini. Dia beribadah. Tetapi dia katanya beribadah kepada Elohim, tetapi dia main handphone, katanya dia buka-buka video. Coba sadar nggak saudara di situ ya? Hanya karena saudara tidak melihat saja, makanya miliki persekutuan dengan Elohim supaya engkau menyadari semuanya itu, memahami semuanya itu, ya. Banyak tempat peribadatan yang dijadikan sebagai apa? Pentas seni, panggung, ya. Panggung, ya, dengan lampu kerlap-kerlip, lampu diskotik, efek-efek smoke itu, ya. Oh, itu seperti gambaran apa? Ritual-ritual satanik ya, dengan altar warna hitam. Apa bedanya saudara dengan satanik? Ya, bukankah seperti itu altar mereka? Ya. Hitam, lampu kerlap-kerlip, ya kan? Asap-asap, ya memang itu. Ya. Mengapa engkau menyamakan tempat peribadatanmu seperti tempat peribadatan para pendurhaka? Aduh, parah. Nah segitu masuk ya, saya melihat berdiri lagi si Lucy ini ya. Lucifer bukan Lucy, nanti ada yang Ibu Lucy di sini ya kan. Berdiri lagi dia. Karena tugas dia kan hanya mengejek. Dia bilang apa? Kamu lihat itu? Katanya ya. Hati mereka pun
tidaknya murni melayani di altar itu, katanya. Lihat penampilan yang mereka tonjolkan dan lihat pakaian mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa dia katakan? Dan ini kisah nyata yang saya alami, ya. Hanya saya tidak terlalu banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman supranatural yang seperti itu, spiritual yang seperti itu kepada saudara. Karena yang terpenting bagiku bukan kesaksian surga neraka. Saya sudah mengalami itu semua. Banyak hal-hal spiritual yang saya alami, bahkan lebih daripada yang saya lihat di YouTube, ya. Tetapi apa? Yang terpenting bagiku itu menjabarkan kebenaran itu kepada saudara. Karena banyak juga kesaksian-kesaksian, ya, yang bahkan menyimpang, ya. Mimpi sebentar-sebentar diberitahukan, ya. Padahal dia tidak menguji atau tidak menyelidiki apa arti mimpi itu. Jadi ini benar saya alami. Dia tertawa. Lihat pakaian mereka. Mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa? Saya lihat ke altar, apa yang terjadi? Semua mereka pakai pakaian hitam. Ya, altar hitam. Jadi bertobat ini gereja-gereja yang seperti ini. Ngapain berlomba-lomba menjadikan altarmu penuh dengan kegelapan? Ya, alangkah indahnya altarmu engkau gambarkan seperti gambaran sorga. Beri warna cerah, ya, kasih warna-warna yang hidup, ya. Dan pemimpin-pemimpin di altar juga, ya, dengan pakaian seperti gambaran sorga. Bukankah saudara kalau punya mimpi, punya penglihatan yang saudara lihat orang-orang berpakaian putih dengan pakaian jubah? Apa pernah saudara lihat kalau diberi mimpi penglihatan kemuliaan? Apa pernah saudara lihat mereka pakai celana warna hitam, blazer warna hitam? Ada? Yai, kok mau aja ditipu si jahat, ya? Ingat, dia nggak bisa menipu saudara dengan hati, menipu saudara dengan makanan. Nggak bisa ditipu dengan makanan, menipu saudara dengan apa? Warna. Karena dia mau selalu disukai, ya. Jadi bagi pencinta warna hitam nih, ya, hati-hati nih. Nah, saya hanya diam saja. Engkau akan melihat, katanya sama saya, bagaimana impartasi dari altar ini nanti kepada jemaat, katanya. Saya hanya diejek terus sama dia karena dia musuh besar saya. Ya memang hati ini sedih karena apa? Yang dia katakan itu kenyataan, gitu, ya. Dan saya melihat kiri kanan ke depan ada orang yang pakai tali satu. Tahu kan tali satu, ya, pakaiannya yang hanya pakaian dalam gitu. Masih enak dia agak lebar segini. Ini tali satu, ya. Apalagi berkulit-kulit putih seringkali memakai pakaian seperti ini, ya. Dan itu rok mini. Alangkah durhakanya saudara memakai pakaian seperti itu datang beribadah. Ya habis gimana? Dari altar pun sudah mencerminkan. Habis yang di altarnya kalian tahu pakaiannya seperti apa, ya? Mereka pakai celana karet warna hitam. Mereka pakai blazer kulit, ya, dengan rambut yang dipirang-pirangkan, ya. Hei, jangan berubah bentuk yang diberikan Elohim kepadamu. Yang lurus rambutmu jangan dikeritingkan, yang keriting jangan diluruskan, ya. Engkau yang punya alis diberikan Tuhan, gak usah kau cukur-cukur lah, ya. Nah, Ibu Heni Situmorang dulu orang yang seperti itu. Ini gaya saya dengan dulu berbeda, ya. Ibu Heni Situmorang penuh dengan gaya, ya. Ini tidak pernah waras, ini tidak pernah normal, ini akan selalu saya ukir. Karena apa? Itu dulu bidang saya itu, ya. Sampai orang-orang saya banyak bentuk alisnya, ya. Ini mata nggak pakai eyeliner, ya. Sampai akhirnya saya ditegur seperti Cleopatra, katanya, ya. Saya lihat Cleopatra, ya, wanita-wanita Mesir saya lihat, ya, ternyata itu mereka mencalak mata mereka. Dan perempuan yang tertulis yang mencalak matanya itu siapa? Isabel. Dari situ saya bertobat. Jadi saya nggak pernah pakai apa-apa ke mata saya ini. Dan ini pure, nggak ada lagi apa-apa. Saya tidak mencukur alis, saya tidak mencat rambut lagi, ya. Karena apa? Nanti kan Tuhan tanya. Satu contoh, rambut saya ikal, saya luruskan, ha? Tuhan tanya, kamu siapa? Saya anakmu, putrimu, Heni Situmorang, Tuhan. Apakah kamu anakku Heni Situmorang? Ya. Nah, Tuhan ingatkan saya menciptakan Heni Situmorang dengan rambut ikal. Kenapa rambutmu lurus? Bapak, ya biar rapi. Berarti saya kan tidak mengucap syukur dengan pemberian Elohim. Saya menganggap lebih hebat dari Elohim. Apa Elohim membuat rambut saya berantakan sehingga saya luruskan? Bertobat nih.
Perempuan-perempuan yang merubah bentuk wajah yang diciptakan Elohim, bertobat, ya. Jangan merubah bentuk, jangan memakai tato, ya. Bukankah dilarang kita untuk melukis-lukis tubuh kita? Ini juga alis termasuk tubuh yang kamu lukis-lukis, yang kamu gurat-gurat. Jadi bertobat, ya. Jadi nggak usah untuk merubah-rubah bentuk, ya. Suntik di bibir, ya, sulam bibir, sulam alis, ya, sulam ini eyeliner, ya. Oh no, jangan, ya. Jadi saya katakan dari sekarang bertobat. Kalau sudah terlanjur ya kayak mana, minta ampun ke dalam Elohim, ya. Tetapi kalau rambut yang sudah diluruskan kan bisa kembali lagi ke awalnya. Sudah, biarkan aja kembali, gak usah dilurus-lurusin, ya. Sekecil itu pun kita harus tahu penghormatan kepada Elohim, ya. Karena Ibu Heni Situmorang juga dulu rambutnya selalu pirang, ya, selalu dicat. Nah, kalau sekarang sudah hitam. Ya, sudah hitam, saudara. Sudah kembali ke aslinya, ya. Nah, jadi saya melihat orang-orang di altar itu dengan bulu mata palsu, ya. Saya hanya gini, aduh gimana ini, ya. Ya tapi jangankan Singer dan WL, ya. Lihat, banyak hamba-hamba Elohim yang perempuan yang sudah seperti hedon, ya, yang tidak mencerminkan kesederhanaan di hadapan Elohim, ya. Bukan Ibu Heni tidak bisa pakai semua itu, bisa. Namun apakah saya damai sejahtera di hadapan Elohim? Karena saya tidak mau memuaskan dunia supaya dunia melihat saya cantik, tetapi saya mau hidup dinilai oleh Elohim. Saya mau hidup hanya di dalam perkenanan Elohim, ya. Makanya saya nggak peduli. Saya hanya peduli yang penting saya kelihatan seger dan rapi. Saya pakai lipstik warna nude, kenapa? Ya ini kesalahan saya, dulu sering pakai lipstik jadi bibirnya agak hitam. Nah terpaksa saya harus pakai, ya, lip gloss, ya, atau lipstik warna nude supaya kelihatan segar di hadapan saudara, supaya saudara tidak melihat saya seperti perokok, ya kan? Nah itu. Dan di saat saya seperti inilah bahkan orang-orang selalu mengatakan, ya, umur Bu Heni udah berapa? Katanya 30 ya, ada yang bilang 25 ya, 27 ya, nah 42. Lah kok seperti anak-anak, katanya, ya. Terpujilah Elohim. Di saat saya tidak memakai riasan-riasan wajah lah kalau saya ke pasar. Hei bertumbuh orang makin cantik kau ya, makin awet, makin muda, katanya. Lah sementara dulu saya pakai apa namanya skincare, ya, pakai pelembabnya, pakai serumnya. Sekarang Ibu Heni masih pakai serum, enggak ada lagi, ya, enggak ada lagi serum-serum di wajah saya, enggak ada lagi pelembab-pelembab. Paling kalau mau live streaming seperti ini, saya ambil bedak tabur, ya, ini bedak taburnya ini. Ya saya gosok aja di muka, selesai, sedikit saja, ya. Karena kalau saya memakai apa? Anting-anting panjang, ya, saya memikirkan bentuk-bentuk rambut saya di hadapan saudara. Saya harus ambil alat apa itu namanya? Catok-catok itu segala macam. Terus saya harus memikirkan bulu mata saya, alis saya, eyeshadow saya, blush on. Apa bedanya saya dengan orang dunia? Ya. Apakah dengan saya tidak memakai itu kelihatan buruk di hadapan saudara? Tidak. Ya. Itulah gambaran daripada apa? Kekayaan Elohim. Karena apa? Seperti inilah kita dijadikannya. Karena kalau saya menunjukkan, ya, wajah saya kecantikan melalui makeup itu, ya, maka di sana saya tidak menunjukkan kekayaan yang diberikan Elohim kepada saya. Jadi bertobat nih yang tukang rias, ya. Karena Ibu Heni dulu hobinya merias. Tetapi semenjak saya kenal Elohim, semuanya itu lepas daripada hidup saya, ya. Saya mau untuk hidup saya tidak menginjak-injak bait suci, tetapi saya mau hidup saya benar-benar mencerminkan kemuliaan Elohim, ya. Saya kan gak capek. Kalau satu contoh, ya, saya berdoa dan tiba-tiba kuasa Elohim ada, ya. Kalau saya pakai eyeliner, saya pakai bulu palsu, ya saya harus menjaga-jaga ini untuk menangis, ya kan, gak plong dong rasanya, ya. Apalagi kalau maskaranya bukan waterproof, ya. Capek kali saudara untuk hidup di dalam kepalsuan. Nggak enak hidup di dalam kepalsuan, sangat tidak enak, ya. Nah setelah saya melepas itu semua,
Ya, di situ saya bisa berurai air mata ya. Mau saya hapus air mata saya kan tidak belepotan ya. Ayo perempuan-perempuan, hiduplah sederhana. Karena sesungguhnya bukan makeupmu yang menyenangkan suamimu ya. Nah, karena banyak suami-suami sangat suka dengan kesederhanaan. Asalkan apa? Kita bersih, kita rapi. Itu saja ya. Jangan pula engkau bermakeup ria tetapi rumahmu sangat jorok ya kan. Dapurmu jorok ya. Ini saya sering seperti itu melihat orang-orang yang udah katanya anak-anak Elohim ya. Tiba giliran saya ke kamar mandi, saya ke dapur, saya melihat kejorokan luar biasa ya. Aduh, tolong jangan ya. Orang-orang di dalam Elohim itu dia akan bersih ya. Jadi lihat dapurmu, lihat ruanganmu ya. Karena engkau kan akan menjadi contoh juga jikalau melakukan hal itu. Oke, lanjut ya. Yesaya tadi. Jadi itu pesan singkatnya. Sebenarnya udah jadi cukup dalam, cukup panjang ya. Pesannya bagi gereja-gereja ya, jangan cerminkan ya keberadaan Lucifer melalui apa cara berpakaianmu, altarmu ya. Ketawa dia ya, ketawa. Jadi pernah lagi saya ke satu gereja. Kembali saya lihat dia berdiri. Nah, dia bilang apa? Kamu lihat ini, semua jemaat-jemaat ini saat itu saya di gereja yang tidak kuat presiden worship ya, karena saya pergi ke gereja manapun saya pergi, kecuali lah dulu gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran, saya tidak akan pergi. Menyimpangnya dalam hal satu contoh ya, sudah dualisme nih, dia sudah menyembah yang lain lebih daripada Elohim, saya tidak akan pergi ya. Nah, saya ke gereja saat itu dia katakan, kamu tahu, lihat semua ini, karena dia tahu saya pasti rasakan ya. Siapakah mereka ini yang akan berkenan? Ya paling anak-anak itu katanya. Kaget saya. Nah, terus tiba-tiba pendetanya berdiri di depan. Saya melihat ya, itu ada ular seperti ini. Beberapa titik ya. Nah, saya melihat ada ular di kepalanya. Saya kucik mata saya lihat lagi sambil dia berkhotbah ya. Si Lucifer ini hanya mengejek. Apa yang dia katakan? Dia milikku katanya. Dan memang tidak berapa lama saya mendengar pendeta ini pun meninggal ya. Nah, sering sekali Lucifer ini itu membuat saya geram ya. Tetapi saya tidak pernah kalah. Makanya saya keras dalam mengajar, karena dia langsung loh yang datang terus. Jadi kalau ada dua pelepasan pun Lucifer langsung berbicara melalui tubuhnya ya. Sering kita mengadakan pelepasan seperti itu ya. Nah, pernah satu kali ya, di tim kita ini ada seorang ibu yang baru masuk. Memang saya tidak kenal dia, tapi dia minta bergabung ya. Nah, jadi sudah mulai aneh saya rasa. Dia sering berdoa menghadap ke dinding ya, tangannya seperti ini ya, seperti ini. Dan dia percaya reinkarnasi. Memang dia dari agama seberang sebelumnya ya. Nah, jadi suatu waktu saya duduk, di samping saya pintu ya. Pas saya duduk saya lihat ke arah pintu, saya melihat depan gitu. Lucifer lewat lagi. Ibu itu ada di sebelah kiri saya ya. Entah lagi ngapain, main handphone, saya nggak ingat ya. Dia bilang, dia milikku. Langsung seperti itu ya. Nah, tidak berapa lama ya, benar ibu ini pun keluar karena pemberontakan ya. Karena apa? Dia selalu menyampaikan suara Tuhan, tetapi suara yang didengar aneh-aneh. Nah itu ya. Jadi si Lucifer tertawa melihat dunia ini. Tetapi ini saatnya dia bekerja sangat keras untuk apa? Menarik saudara. Karena dia tahu harinya sudah akan tiba. Dia tahu sudah masanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dunia ini akan game over. Makanya dia begitu bekerja keras untuk menarik umat manusia supaya ikut bersama-sama dengan dia untuk dibinasakan. Itulah keirian Lucifer ya. Jadi jangan mau untuk dijeratnya dari segala hal, jangan mau ya. Makanya kalau engkau katakan engkau cinta kepada Elohim ya, persembahkan tubuh, roh dan jiwamu dengan sungguh. Karena di sini dikatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi mereka menginjak-injak pelataran di saat mereka membawa persembahan yang tidak sungguh ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku ya.
Di saat engkau datang ke bait suci dengan ketidaksungguh-sungguhanmu, engkau main handphone, engkau sibuk dengan pikiranmu, engkau katakan di bait suci, maka itu kejijikan di hadapan Elohim. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Kenapa dikatakan penuh kejahatan? Ya, karena banyak orang melakukan kejahatan, perayaan-perayaan yang ada apa? Pesta pora. Seperti di NTT ya, Sulawesi juga. Mau acara mereka buat Natal ya, acara gereja apapun ya, seperti di Soe itu ya, ada perayaan untuk memperingati anggur, air yang menjadi anggur itu ya. Yang ada apa? Pesta pora jadinya ya, mabuk-mabukan ya. Apa ini berkenan di hadapan Elohim? Apa ini tidak kejijikan di hadapan Elohim? Ya, bertobat dari hal ini ya. Engkau yang menyatakan diri merayakan Natal, merayakan kelahiran Elohim ya, namun dengan pesta pora ya, dengan dance ya. Oh, durhaka itu ya. Itu kejijikan di hadapan Elohim. Bukankah sesungguhnya di saat engkau memang merayakannya ya, engkau memberikan hati dan perenunganmu akan kelahirannya di dalam hidupmu, yang seharusnya di saat engkau telah menerima dia lahir dalam hidupmu, maka tidak ada lagi hidupmu yang terombang-ambingkan ya. Sekarang marah, besok enggak, besoknya marah. Nah, seperti itu. Enggak ada lagi ya. Jadi kalau engkau merayakan yang namanya Natal, engkau katakan merayakan kelahirannya, tapi penuh dengan pesta pora, apalagi di tanah Batak ya. Karena saya dulu pernah terlibat, ada namanya lelang ya, nanti kami buat minuman bir itu ya. Nah, ada nanti ayam panggang ya, lelang 1, 2, 3. Habis ada yang meminta ya 400.000 dari saya. Apa ini, di acara Natal loh ya. Nah, jadi habis itu ya dihantarkan ini nanti dengan apa? Lagu-lagu dunia ya, sambil joget-joget nanti yang megang apa ini? Bir ini ya. Bir itu minuman keras ya. Ngapain sih harus dipersembahkan? Apa itu? Itulah, dari situ aja sudah kelihatan tidak berkenan ya. 25 Desember itu hari apa itu ya? Pelajari itu. Oke? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan penuh dengan dosa. Jadi jangan saudara pikir di saat engkau mempermainkan Elohim, karena dikatakan ya, saya lupa ayatnya, nanti saya saya cari lagi, karena ini baru saya beritakan ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Elohim ya, maka itu dikatakan menipu Elohim ya. Yang hari ini dia takut kepada Elohim ya, bangsa Israel kan seperti itu ya. Di saat mereka melihat kegeraman, di saat mereka melihat kesusahan, oh benarlah dia Elohim ya, dia maha besar, kita harus menyembahnya. Nah, itu perkataan-perkataan ya. Tetapi habis itu di saat situasi sudah aman ya, mereka kembali menjadi hidup untuk diri sendiri, mendurhaka. Mereka lah yang dikatakan ya tidak mengenal Elohim, dan mereka dikatakan penipu dan pendurhaka di hadapan Elohim ya. Nah, kalau saudara seperti itu, bukankah saudara sudah disebut juga penipu ya? Karena apa? Tidak sungguh-sungguh ya. Sehingga apa? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan mengamalingkan mukaku ya. Tuhan tolonglah Bapa ya. Mobilku telah disita, rumahku pun akan disita. Di saat kesusahan saja datang untuk kepada Elohim ya. Tuhan tolong pertobatkan suamiku, saya dipukuli Tuhan, dia tidak memberikan tanggung jawab ya. Tetapi di saat berkasih mesra dengan suami, lupa akan Elohim ya. Di saat susah saja ingat Elohim ya. Bagaimana Elohim tidak memalingkan wajah kepada saudara? Karena apa ya? Betapa hinanya Elohim itu saudara buat ya. Betapa kecilnya engkau menjadikan Elohim itu. Tuhan itu kecil di hadapanmu dengan tingkahmu yang seperti itu ya. Bertobat. Dia bukanlah Elohim yang merelakan hatinya, hidupnya, merelakan dirinya untuk dipermainkan. Jadi jangan permainkan Elohim. Suka duka tetap datang kepada Elohim ya. Suka duka apapun itu ya,
basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang ini nih. Anak-anak yatim dan janda-janda. Saya sambung kemarin tentang yang menyatakan persepuluhan. Ibu Heni salah. Ibu Heni mengatakan kita nggak ngasih persepuluhan. Saya tidak katakan tidak bisa memberi persepuluhan. Silahkan. Karena itu firman. Ya. Nah, namun yang saya katakan, visi misi penerima daripada persepuluhan itu atau motivasinya apa? Dan pemberi persepuluhan itu motivasinya apa? Ya, kalau motivasi penerima persepuluhan, ya, hanya untuk mengenyangkan perut atau untuk menambah-nambah rekening, ya, menambah-nambah fasilitas, mengabaikan kualitas, apakah berkenan di hadapan Elohim? Tidak, ya. Makanya jangan menodong jemaat dengan apa? Perkataan-perkataan firman yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kenapa harus itu yang dikatakan di saat persembahan? Ya. Sesungguhnya tanpa kita menyampaikan hal itu, jikalau jemaat yang sudah kita layani benar-benar mereka dikenyangkan, ya, benar-benar mereka kita bawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, maka mereka dengan tuntunan Roh Kudus akan melakukan apa yang pantas dan apa yang layak mereka lakukan, ya, tanpa kita menyinggung-nyinggung persembahan. Ya. Ini yang harus kita ketahui, ya. Mohon permisi karena saya tinggal sendiri. Ini ada setrika di bawah saya, sudah sangat panas. Tolong ini. Aduh. Karena ini dingin. Jadi setrika yang saya dibikin di bawah. Nah, kita lanjut. Itu intermission. Ya itulah kehidupan Bu Hen yang sesungguhnya, ya kan. Nah, enak di sini, sederhana. Jadi kita tidak dipusingkan dengan harta-harta dunia, dengan nama, jabatan, segala macam, dengan fasilitas, ya. Motor Bu Heni itu nggak ada bodi lagi itu semua, habis naik turun gunung. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi sampai di mana? Saya lupa. Benar-benar saya lupa ini. Ya. Oke, kita lanjut aja. Tentang visi misi orang yang menerima persepuluhan dan yang memberikan persepuluhan. Nah, kalau visi misi orang yang menerima persepuluhan itu, ya, hanya untuk itu tadi, ya salah, sehingga dia melakukan berbagai cara supaya jemaat taat, ya. Yang tidak memberi maka belalang-belalang pelahap akan melahap semua berkatmu. Ngapain mengancam jemaat? Ya, yang memberi sedikit akan menuai sedikit. Seperti yang saya katakan, kalau di dalam pelayanan itu, ya, ada karunia, ada kelepasan, ada nubuatan, ya, dan itu pimpinan Roh Kudus, maka percaya jemaat itu akan dimenangkan. Tanpa kita perkatakan masalah persembahan-persembahan, mereka pasti memberikan yang terbaik, ya. Pasti mereka memberikan yang terbaik di saat mereka memang dikenyangkan oleh firman Elohim yang kita sampaikan, ya. Kalau memang mereka itu memiliki hati hamba, karena banyak orang juga tidak memiliki hati hamba, ya. Tetapi bagi seorang hamba Elohim, jangan mengharapkan itu. Karena Elohim selalu ajarkan kepada saya di saat saya pergi ke luar kota, di saat saya pergi kemana-mana, di saat saya melayani, apa yang Elohim katakan? Hei anakku, ya putriku yang kukasihi. Enak sekali. Ya kira-kira seperti itulah, ya, menghibur dulu saya, ya. Elohim selalu katakan, jangan membuat yang namanya kotak persembahan, karena engkau akan melihat kuasaku, katanya. Jadi sebenarnya tanpa membuat kotak persembahan itu pun, ya, ada tangan-tangan yang Elohim izinkan untuk memberkati. Tetapi di sana saya diuji, ya. Saya diuji untuk saya tidak melihat jumlah yang diberikan dan tidak mengharapkan jumlah yang diberikan. Namun saya tetap percaya, saya dan seluruh tim ini, ya, Dia yang pelihara mencukupkan makan minum. Nah,
Jadi jemaat-jemaat yang dikasihi Elohim, ya, jikalau engkau memang dimenangkan, ya, dengan perkara-perkara roh yang diberitakan oleh hamba-hamba Elohim, sesungguhnya itu juga tertulis loh, ya, supaya kita pun memberkati kebutuhan mereka, tetapi tanpa penodongan, ya. Tanpa saya katakan, berikan persembahanmu ke sini, enggak usah, cukup sadar sendiri saja, ya. Nah, kalau memang diberkati silahkan, ya. Karena saya tidak akan pernah berharap kepada manusia, namun berharap kepada Elohim, ya. Saya tidak akan memaksakan saudara membersihkan persepuluhan kepada tim ini, ya, tidak, ya. Karena banyak tim-tim di YouTube, ada berapa itu, ya. Ada yang Israel namanya atau apa, saya lupa nama awalnya, ya. Ada juga banyak, ya. Mereka memaksakan supaya persepuluhan dari orang yang beribadah itu ke sana. Hukum dari mana itu? Ya. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena banyak yang saya tahu jemaat-jemaat pun berkekurangan. Ya. Persembahan yang Elohim mau dari hidup saudara itu apa? Tubuh, roh, dan jiwa saudara itu yang paling utama. Ya. Dan itu yang saya harapkan dari saudara. Seberapa besar engkau memberikan persembahanmu kepada dia dengan kerelaan hati, yaitu apa? Hidupmu. Itu yang paling menyukakan hati ini. Kalaupun tangan-tanganmu diizinkan memberkati, ya, orang-orang yang ada di sini atau pelayanan ini, ya, tetap saya akan sukacita. Namun terlebih di saat apa? Ya, berkatmu secara rohani itu kepada Elohim, itu yang paling saya suka. Nah, kedua, bagaimana motivasi orang si pemberi persepuluhan itu tadi? Apakah motivasinya semata-mata supaya diberkati, ya, supaya berkatnya tidak dimakan belalang-belalang pelahap, ya? Oh, apa bedanya saudara dengan orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk meminta apa? Meminta uang lebih. Itulah kira-kira, ya. Karena kalau aku taat persepuluhan, berkatku berlimpah. Jangan salah, ya. Iblis pun bisa memberikan uang, menawarkan kesejahteraan. Karena apa? Kepada Yahusua sendiri dia menawarkan apa? Harta dunia, ya. Karena banyak yang seharusnya kita sadari berkat itu dari mana. Pernah ada seorang hamba Elohim, ya, dia menjual masker di saat masa krisis, masa COVID kemarin, ya. Sementara Elohim berfirman di hati saya, dia harus duduk diam di altar, di hadirat, ya, berdoa untuk kejadian ini. Nah, bukannya pergi untuk menjual masker. Nah, sehingga dia dari kota yang satu ke kota yang satu jual masker. Dia seorang gembala, ya. Nah, saya sampaikan kepadanya, apakah itu perintah Elohim? Ya, ini diberkati karena kami memang punya topik doa. Apa topik doanya? Plafon gereja kami, dan melalui jual masker ini, ya, kami diberkati untuk menyelesaikan gereja. Seolah-olah baik enggak? Baik kan? Tetapi Elohim bilang kepada saya, kalau bukan seperti itu cara yang Elohim mau. Yang Elohim mau, dia duduk diam di dalam altar, di dalam bait suci, berdoa. Karena akan ada tangan-tangan yang Elohim kirimkan untuk memberkati itu. Terus saya katakan, ya, nanti semua itu akan terbukti. Elohim katakan kepada saya, Elohim tidak berkenan engkau menjual masker itu untuk membangun bait sucinya. Ya, ada tangan-tangan yang sebenarnya Tuhan telah sediakan, hanya butuh kesabaranmu, saya bilang, ya. Nah, karena nanti kelihatan, pasti akan ada yang terhilang, saya bilang. Benar, ya. Di saat dia menjual masker, gereja kan ditinggalin nih, habis semua. Isi gereja ini dicuri, sound system, keyboard semua dicuri, ya. Nggak cukup hanya di situ, mereka yang menantikan anak, ya, di saat istrinya hamil sudah puluhan tahun ini, ya, keguguran. Jadi saya tegur dia, sudah lihat? Jadi kita harus tahu asal-asal uang ini apakah berkenan di hadapan Elohim atau tidak, ya. Karena banyak orang merasa dirinya diberkati padahal tanpa dia sadari, ya. Iblis telah bekerja seolah-olah itu berkat, padahal apa? Supaya dia mengejar rupiah. Saya diberkati kok, diizinkan, buktinya bisnis saya berjalan. Padahal dengan bisnisnya semakin maju, dia semakin lupa untuk duduk diam dalam hadirat Elohim. Kenali sampai sejauh itu, kenali siasat si jahat, ya. Nah,
Jadi kenali juga di saat engkau memberikan persepuluhanmu, visi misimu untuk apa. Saya sampaikan kepada saudara, visi misi saudara itu hanya untuk apa? Taat akan firman Elohim. Bahkan sekalipun ya berkatmu tidak berlimpah, engkau telah memberikan persepuluhan, ada kalanya diuji ya. Di sana engkau sudah kuat. Oke? Nah, ini bagi yang yang tanda tanya tentang persepuluhan kemarin. Ya, ini saya jawab di sini ya. Jadi saya bukan mengatakan jangan beri persepuluhan, tetapi yang terpenting ya, hidupmu ini, persepuluhan waktumu dulu kamu kasih setiap hari kepada Elohim, bisa enggak? 1/10 aja. Dari satu hari itu 24 jam ya. Nah, waktu tidur itu kita buat 6 atau 8 jam. Nah, sisanya berapa jam? Kita taruh 16 jam. Ya, karena 24 jam satu hari, 16 jam. 1/10 dari 16 jam berapa jam? Ya. Nah, kira-kira 1,5 jam. Ya. Berikan dulu 1,5 jam ini saja kepada Tuhan setiap hari. Bisa nggak? Engkau bagi pagi, siang, malam. Bisa nggak? 1/10 aja. Ya. Nggak usah pun saya katakan 2, 3 jam, 4 jam. 1/10 aja. Bisa nggak? Karena persembahanmu yang sesungguhnya ini, karena korban itu telah Elohim genapi melalui tubuhnya. Ya, korban-korban bakaranmu itu, persembahanmu itu sudah digenapi Elohim melalui tubuhnya. Ya, yang kau berikan itu adalah berkat-berkat untuk mendukung pelayanan. Ya. Nah, dan persembahan itu pun sebenarnya bukan hanya persepuluhan kalau memang mau taat semua itu. Ya. Tapi kita bisa taat. Karena kalau kita sudah teguh di dalam Elohim, kita tidak akan susah untuk melakukannya. Ya. Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan nazar, kan banyak ya. Jadi jangan hanya terpatri di persembahan persepuluhan ini doang. Banyak itu. Persembahan nazar, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, apa lagi ya? Ya saya lupa. Ada 7 kalau nggak salah itu ya. Yang harus diberikan ya. Jadi jangan pengetahuan kita hanya stagnan di situ aja. Nah, karena tiba giliran saya katakan, emang harus diberikan, harus. Oke, ya memang ya itu firman. Karena yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, perkaranya Bu, ya. Binatang haram gimana? Ya itu kan di perjanjian lama. Loh, perjanjian baru di mana ini kasih persepuluhanmu? Berikanlah 1/10 dari hasil ladangmu, di mana di perjanjian baru? Ada nggak? Nggak ada. Cari itu, nggak ada. Karena yang di perjanjian baru hanya disinggung tentang jangan celakalah engkau hai orang-orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi, persepuluhan selasi ada semakin jintan kau berikan. Tetapi hal-hal terpenting dari kerajaan surga engkau abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Keadilan berbicara apa? Ada pelanggaranmu, ada hukum. Belas kasih berbicara apa? Hukum kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia harus dilakukan. Kesetiaan berbicara apa? Ketaatan kita akan seluruh firman Elohim. Ya, jadi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Jangan dikatakan kalau persepuluhan, ya harus dilakukan. Ya binatang haram diabaikan. Di mana ini tertulis? Ya, kalau saudara katakan binatang haram kan itu di perjanjian baru. Ya. Persepuluhan pun di perjanjian binatang haram kan perjanjian lama. Sekarang kan kita perjanjian baru. Persepuluhan pun di perjanjian lama. Ya, ini. Persembahan persepuluhan ini kan banyak-banyak nih, enak ya kan. Binatang haram enak, sehingga ini yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Betapa durhakanya kita ini di hadapan Elohim kalau melakukan hal yang seperti itu ya. Harus semua dilakukan ya. Nah, jangan engkau peralat penglihatan si Petrus. Sekali lagi saya katakan, penglihatan si Petrus itu tidak ada hubungan dengan binatang haram, tetapi itu adalah penglihatan yang Petrus katakan. Apa sih kiranya arti daripada penglihatan itu? Karena itu bukan sesuatu hal yang dilihat dengan jasmani seperti ini. Ya, ini gelas, saya bisa sentuh. Yang dilihat Petrus itu adalah hal spiritual yang sebagai penglihatan yang dilihat dengan mata rohani. Ya, Elohim katakan jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal. Itu berbicara apa? Elohim mau Petrus dan kita semua melayani orang bahkan yang hina kita rasakan, yang kita anggap hina. Ya, karena dahulu bagi bangsa Yahudi non Yahudi itu najis atau tidak tahir. Makanya dibaca kisah para rasul 10 itu sampai selesai supaya tahu maknanya.
Elohim tidak suruh di sana untuk menghalalkan binatang haram. Ya, bahkan Petrus, ya, ini penglihatan Petrus. Kemarin Petrus apa Paulus katanya kelihatan kali nggak dibaca sepenuhnya. Ya, itu penglihatan Petrus. Ya, di mana dia diperintahkan untuk bertemu Kornelius yang bukan bangsa Yahudi. Ya, jadi ada arti ayatnya itu. Jadi Elohim mau kalau kita semua melayani orang dan jangan menganggap rendah. Jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal, ya. Jangan kau nyatakan najis atau tidak tahir umat ciptaanku, ya, kira-kira seperti itu. Sekalipun penjahat umat ciptaannya itu jangan kita hina. Itulah arti daripada penglihatan daripada Petrus itu, saudara, ya. Jadi cari ayat di mana di perjanjian baru yang sudah menghalalkan binatang haram. Hanya kadang kita nggak tahu menafsirkan, mengartikan ayat-ayat itu, ya. Yang dikatakan dengan itu semua, Elohim mengatakan semua makanan halal. Iya, memang makanan halal. Karena binatang haram tidak disebut sebagai makanan. Karena saat itu murid-muridnya dilarang makan, ya, karena tidak cuci tangan. Sehingga yang disajikan itu atau yang mereka makan tanpa cuci tangan dianggap halal, haram, ya. Padahal kan itu halal. Mereka mengharamkan hanya karena mereka murid-murid Tuhan Yesus tidak makan saja, tidak cuci tangan saja. Nah, itu. Jadi jangan pengetahuanmu sempit, ya. Jangan persepuluhan itu engkau berkuar-kuar untuk menyampaikan binatang haram, hari Sabat engkau abaikan. Nah, yang ini penyesat-penyesat di akhir zaman yang Elohim katakan mengurang-urangi firman Elohim. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena penyesatan itu dari siapa? Ya, dari tengah-tengah kita juga. Mereka yang apa? Merubah hukum dan waktu. Jadi jangan engkau sebagai hamba Elohim merubah hukum dan waktu. Engkau yang dikatakan nanti sebagai penyesat itu di saat penghakiman. Saya berani mengatakan ini karena Elohim bukakan kepada saya. Ya, jangan mengurang-urangi firman Elohim. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sepertinya sangat panjang ini, ya, karena saya belum ke inti nih, karena masih masuk ke ratapan. Ya. Atau nanti ada sesi ketiga, saya tidak tahu. Ya, nah, belajarlah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkan perbuatan jahat, ya. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak. Oke, tadi tentang persepuluhan. Nah, jadi persepuluhan itu juga, ya. Dikatakan itu kita harus membawa ke bait suci dan ada di sana kita akan makan bersama, dan persepuluhan ini juga itu ada yang kita makan bersama-sama dengan Lewi, ya, dan dengan para jemaat-jemaat, dan di sana juga ada kalanya kita memberikan makan, ya, dari persembahan persepuluhan ini janda-janda dan anak-anak yatim. Nah, sekarang persepuluhanmu ada nggak engkau berikan kepada mereka? Karena mereka juga ada bagian dalam hal itu. Jadi jangan pernah membiarkan para janda-janda. Dan saya katakan kepada saudara, di saat engkau melihat ada janda yang sudah berkekurangan, tidak mampu, ya, kalau kamu memiliki beras 2 liter, berikan kepadanya 1 liter. Ya, jangan engkau udah lihat seperti itu tapi kamu memalingkan wajah. Firman Elohim di dalam Amsal pasal yang ketiga kalau nggak salah, ya, janganlah engkau menahan perbuatan baik. Ya, engkau sudah melihat dia berkekurangan, sekalipun engkau tidak kenal, kenapa harus mengabaikannya? Ya, ada uang di kantongmu, berikan. Nah, Bu, nanti beli makan, ya. Apa susahnya sih melakukan itu? Ya, jangan menahan perbuatan baik, ya. Jikalau ada orang yang datang meminjam kepadamu, pinjamkanlah kepadanya. Jangan katakan hal itu ada padamu hari ini, tapi engkau katakan kembalilah besok, padahal hari ini kamu ada. Gak usah berpikiran segala macam, hanya perlu berhikmat, ya kan? Berhikmat saja. Tetapi kalau memang dia sangat perlu, berikan saja, dikembalikan atau tidak, ya. Sudah, jangan pedulikan. Karena apa? Si peminjam jangan mengharapkan itu kembali, ya. Si peminjam salah. Yang meminjamkan jangan mengharapkan itu kembali, ya. Si peminjam haruslah engkau kembalikan. Kenapa dikatakan kalau yang meminjamkan jangan harapkan itu kembali, ya? Supaya dia tidak kecewa, ya. Yang meminjamkan kenapa dikatakan kalau dia harus mengembalikan, supaya dia memiliki tanggung jawab akan apa yang dia lakukan, ya. Saya juga kalau ada orang, ya, dan dia membutuhkan sesuatu, ya, sebenarnya kita tidak punya uang banyak, tetapi kalau memang pas ada di tanganku, ya, saya tidak peduli mau dia penjahat atau bagaimana. Kalau yang Elohim katakan berikan, saya harus berikan tanpa saya mengharapkan itu kembali, ya. Nah, itu karena saya berdosa juga, ya.
Nah, kecuali kalau sudah bolak-balik dia datang tetapi tidak ada tanggung jawab, nah ini perlu hikmat, ya kan? Tetapi kalau hanya satu kali dia datang, terserah tujuannya dia bagaimana. Tinggal kita mengenal hati Elohim, ya. Apakah pantas aku memberikannya atau hanya seorang penjahat? Elohim pasti gerakkan hatimu untuk memberikan, ya. Nah, kalaupun satu contoh benar dia jahat, tetapi Elohim gerakkan urusan dia itu di hadapan Elohim, ya. Nah, jadi jangan menahan perbuatan baik. Jangan di saat ada orang datang meminjam kepadamu hari ini, itu ada tertulis di Amsal. Dan itu ada padamu, tetapi engkau mengatakan menyuruh dia pulang dan kembali lagi esoknya. Artinya jangan menunda-nunda. Ya, kalau yang ada hari ini berikan hari ini. Ngapain harus menunda-nunda? Ya. Oke. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Elohim. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Elohim yang mengucapkannya. Nah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi bukan Elohim tidak bisa menghapus dosa-dosamu, tetapi manusia tidak bisa menghapus dosa, ya. Jadi jangan ada manusia yang memiliki pengajaran dia mengadakan pengakuan dosa, ya, sehingga dia mengatakan, ya, dosamu telah diampuni, engkau telah dia menghapus dosanya gitu. Dia berhak menghapus dosa, ya. Anak manusia yaitu Elohim itu sendiri, dia yang berhak untuk dosa itu, ya. Jadi manusia tidak ada yang berhak untuk menghapus dosa kecuali Elohim itu sendiri, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada pengajaran seperti itu, keluar dari sana. Oke. Nah, jadi dosa kita itu katanya bisa putih, ya. Nah, jika kita menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Apa yang mau kita turuti, apa yang mau kita dengar, ya, kebenaran firman Elohim, ya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, apa yang saya sampaikan tadi adalah kebenaran. Saudara cek itu semua di dalam firman Elohim. Ya, sahabat binatang haram, ya, tentang keintiman kepada Elohim itu semua firman, ya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, ya. Sungguh Elohim yang mengucapkannya, ya. Makanya baca firman setiap hari, baca firman supaya pengetahuanmu itu tidak kecil, sehingga kamu tidak menentang orang dengan pengetahuanmu yang hanya sedikit saja, yang hanya dengar-dengar dari pendetamu. Baca ini. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak juga yang tidak engkau ketahui, semakin ingin engkau mengetahui, dan semakin banyak juga yang akan dituntut untuk engkau lakukan. Dan harus engkau lakukan karena apa? Ya, kita akan binasa karena tidak berpengertian, karena tidak berpengetahuan, ya. Nah, kita akan lanjut lagi karena belum selesai sebenarnya, ya. Jadi ini perikotnya Israel, putri Sion kembalilah. Jadi kalimat yang dikatakan Elohim tadi, ya. Nah, supaya kita mau mendengar, supaya kita mau turut, ya, supaya kita memakan hasil yang baik, supaya kita memperoleh kehidupan dalam kerajaan sorga. Kembalilah hai putri Sion, ya. Serukanlah namanya, puji dan sembahlah dia, ya. Ini panjang, ya, tapi ini sebenarnya bagaimana murka Elohim terhadap Sion. Mari kita buka ratapan 1. Ratapan 2. Nah, ini mungkin saya akan membacanya karena saya masih membaca pesan, ya. Oke. Ratapan pasal yang kedua ayat yang pertama sampai selesai. Bersabar nih, ya, para mempelai-mempelai Elohim. Saya akan baca. Murka Elohim terhadap Sion. Nah, di saat kemarin, ya, tuntunan untuk membuat judul ini, Putri Sion kembalilah, ya,
itu dari kepiluan hati Elohim, ya. Jadi lagu itu juga, itu sebenarnya sudah pas penyembahan Noel, ya, siang-siang, ya. Jadi dia nyanyikan itu. Dan saya rasakan itu sangat dalam gitu. Dan saya rasakan itu seruan dari Elohim. Apa? Saya lupa lagunya kayak mana. Ya, Putri Sion kembalilah. Nah, itulah saya lupa nadanya, ya. Putri Sion kembalilah, kembali. Dan itu berulang-ulang, itu berulang-ulang. Dan saya merasakan itu seperti kepiluan hati Elohim, di mana dia merasakan sangat banyak Putri Sion yang belum kembali, ya. Sangat banyak Putri Sion yang masih tersesat. Banyak Putri Sion yang kurang peduli. Putri-putri Sion ini adalah mereka-mereka yang katanya sudah menerima dia sebagai Elohim dalam hidupnya. Namun mereka banyak yang menyimpang dan memberontak. Mereka banyak yang meninggalkan Elohim, ya. Dan Yahusua memanggil, Elohim memanggil, ya, Putri Sion untuk kembali, ya. Ini tiba-tiba saya diingatkan. Kemarin saya buka video, ya, ini salah. Saya katakan ini salah, ya. Dia katakan jangan memanggil Tuhan Yahusua itu sebagai Bapa, karena itu penghinaan kepada Bapa. Di mana itu tertulis? Ya, sekalipun dia datang sebagai anak manusia, dia tetaplah Bapa bagi kita. Itulah pengenalan kita akan siapa dia. Jadi kenapa dikatakan kalau kita katanya memanggil Bapa kepada Tuhan Yahusua, itu katanya penghinaan kepada Bapa? Itu bukan penghinaan. Inilah orang-orang yang hanya apologetnya saja yang tinggi, tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, waktu saya mendengarkan itu, langsung di sini ada tangisan. Langsung di sini apa? Mereka tidak mengenal Elohim. Karena penghormatanlah yang kita berikan di saat kita memanggil anak manusia itu sebagai Bapa. Karena kita kenal kalau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dia datang merendahkan diri. Dia datang sebagai anak manusia, ya. Dan dia itu Tuhan bagi kita. Dia itu Tuhan Elohim bagi kita, ya. Karena dia adalah terang. Jelas dikatakan di dalam Yohanes, terang yang telah menjadi manusia. Jadi apa salah kita menyebut Tuhan Yahusua itu sebagai Bapa? Itu bukan penghinaan kepada Bapa. Bahkan dia sangat bersuka cita di saat kita mengenal anak manusia itu yang adalah Bapa, ya. Jadi aneh-aneh pengajaran hari ini di akhir zaman ini, ya. Nah, Yahusua itu adalah Bapa. Di sanalah pengenalan kita, di sanalah pengagungan, penghormatan kita. Dan saya sendiri pun memanggil dia Bapa, ya. Semakin aneh ini, ya, karena siapa penyesat itu nantinya, ya, para penyesat-penyesat nantinya. Saya tidak katakan dia penyesat, tetapi akan banyak penyesat-penyesat yang muncul yang akan apa? Ya, merubah-rubah semua, membuat seperti ricu, kacau pengajaran-pengajaran ini, ya. Yahusua itu adalah Bapa bagiku. Amin. Dia adalah Bapa. Dan bukan penghinaan di saat saya tetap menjadikan dia juru selamat dan Bapa dalam diriku. Teladan bagiku, karena banyak anak meneladani bapanya, dan dia datang sebagai teladan. Dan kita sebagai anak meneladani Bapa kita itu yang datang sebagai anak manusia. Bukankah Bapa kita secara jasmani adalah manusia juga sama seperti kita, ya? Kenapa Bapa kita secara jasmani kita harus panggil Bapa, tetapi kita tidak bisa memanggil dia sebagai Bapa? Peraturan dari mana ini? Itulah pengaturan dari logika. Logikalah nantinya yang akan menyesatkan umat manusia. Makanya saya katakan jangan pakai sepenuh logikamu untuk mengenal Elohim, ya. Tetapi taruhkan pikiran-pikiran Hamasiah dalam dirimu, ya. Akal budimu engkau pakai benar-benar seturut dengan tuntunan Elohim. Makanya, ya, jangan pernah menganggap rendah sesama. Ya. Kadang kalau saya melihat, ya, perdebatan-perdebatan, ya,
yang usianya masih belia saja sudah berani mengatakan kau, katanya kepada yang menjadi lawan debatnya, ya. Emang kamu sudah bagaimana? Ngapain kita seperti itu? Tidak ada hormat kita itu, ya. Saya saja kalau saudara chat mau anak remaja itu, saya kan nggak tahu siapa, saya tetap panggil ibu. Jadi jangan tersinggung kalau saya panggil ibu, ya. Nah, karena banyak orang juga, ya saya kan masih gadis masih dipanggil ibu, itu adalah penghormatan, ya. Yang Elohim ajarkan kepada saya untuk tidak menganggap rendah, ya. Laki-laki saya akan panggil bapak, ya. Perempuan saya akan panggil ibu. Nah, baru kalau saudara katakan jangan panggil ibu lah, saya masih muda usia, oh saya akan panggil saudari atau nama, ya, itu sesuai dengan saudara. Tapi setidaknya saya tunjukkan dulu, ya, kalau saya hidup sesuai dengan tuntunan Elohim, ya. Jadi aneh-aneh sekarang pengajaran ini. Sebenarnya bagaimana murka Elohim tidak besar kepada Sion, ya. Sion ini siapa yang sudah buka-buka kitab suci Alkitab, ya, dan mendalaminya, tetapi apa? Tidak melakukan kebenaran, ya. Saya tidak diizinkan Elohim untuk apa? Ya, menjadi apologet. Ya, banyak yang mengundang saya untuk ikut dalam debat-debat. Elohim tidak suka perdebatan. Ngapain? Jikalau memang engkau benar, tunjukkan itu dengan buah yang ada padamu, ya. Sehingga di saat seseorang ini, ya, jangan menyebut Bapa kepada Yesus, katanya, ya, karena itu adalah penghinaan kepada Bapa. Akhirnya banyak orang Muslim yang muncul, ya. Nah, banyak dari agama seberang yang muncul. Mereka mengatakan makanya kami tidak mau menjadi Kristen, ya. Kan akhirnya apa? Celaan toh, ya. Jadi jangan kita memancing. Karena apa? Kita pun harus menjelaskan kepada mereka kalau anak ini adalah Bapa itu sendiri, ya. Akhirnya apa? Kemenangan bagi mereka. Akhirnya mereka yang tadinya mau berpaling, ya, sudah dengan mendengar itu, akhirnya apa? Lari, ya. Dan kita tidak punya alasan. Ya itu kan tergantung seseorang. Kalau dia mau lari karena itu, kita jangan punya alasan. Kita jangan membuka pintu bagi mereka untuk hal-hal seperti itu. Kita jangan menutup pertobatan dengan hal-hal konyol yang kita sampaikan, ya. Jadi makanya pentingnya hikmat bagi kita yang daripada Roh Kudus. Karena hikmat Roh Kudus melebihi hikmat manusia. Karena hikmat manusia akan kalah dengan hikmat daripada Roh Kudus. Jadi saya tidak diizinkan terlibat dalam debat-debat mempertahankan isi daripada ini, enggak. Dari buah yang ada pada kita lah mereka akan melihat, ya. Oke, kita lanjut. Betapa Elohim menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Paham gak saudara artinya ini? Ya. Jangan memancing kegeraman Elohim. Jangan memancing kemurkaan Elohim. Karena dia tidak akan pandang siapa saudara dan saya. Karena dia tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Baik dosa dari pikiranmu, baik dosa dari hatimu, baik dosa dari perkataanmu, dan dosa dari perbuatan tangan dan kakimu. Elohim tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa, ya. Dan Elohim tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Dikatakan kalau, ya, tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Apa tumpuan kakinya? Bumi ini, kita yang ada di dalam bumi, ya. Dalam 1 detik bisa berakhir semuanya, bisa selesai. Jadi sadarlah akan kuasa Elohim, ya. Tanpa belas kasihan Elohim memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dan ini pun akan terjadi, ya. Israel pun akan mengalami hal ini, jasmani dan rohani. Akan terjadi hanya karena apa? Pemberontakan, kedurhakaan yang telah semakin mendurhaka di dalam bumi ini, ya.
Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Ini zamannya. Israel akan lemah, Yerusalem akan lemah, Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Ini masanya sudah akan terjadi. Dan ini pun sesungguhnya Elohim telah nubuatkan, bahkan melalui pelayanan ini dan melalui pelayanan-pelayanan yang lain. Sesungguhnya telah dibukakan kalau tiba masanya Israel akan lemah, Yerusalem akan lemah, mereka akan dikepung, diserang oleh bangsa-bangsa. Berulang kali hal ini saya sampaikan kepada saudara. Yang sesungguhnya karena apa? Jangan saudara katakan, bukankah Israel itu bangsa yang dikasihi Elohim? Benar. Namun apakah ia akan tetap membiarkan bangsa yang dikasihinya di saat mereka jatuh ke dalam dosa? Bahkan ia menarik tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Tangan kanannya ini apa? Kejayaan, kemakmuran, perlindungan. Di sini penghakiman, penghukuman. Dia menarik tangan kanannya ini di saat si seteru mendekat. Elohim bukakan kepada saya kalau mereka ini akan lemah. Mereka akan semakin diserang. Tetapi menyampaikan ini, hati ini sangat berduka. Karena apa? Elohim sangat mencintai Israel, mengasihi Israel. Israel jasmani dan rohani. Elohim sangat mengasihi. Tetapi masanya ini akan lemah, akan dikepung oleh seteru-seteru. Bahkan nantinya akan ada bangsa yang tadinya bersepakat dengan mereka akan menjadi musuh mereka. Dan itu adalah penggenapan. Ya. Dan ini akan terjadi, saudara, percaya. Tetapi hubungkan semua itu dengan firman. Bukankah di saat Yerusalem lemah? Bukankah di saat Israel lemah? Mereka pun akan berseru-seru kepada Elohim, memanggil Elohim. Dan di sanalah Elohim akan datang. Bukankah waktunya sudah dekat, saudara? Jadi di mana saudara yang masih berpangku tangan, ya, yang masih mempertahankan kepahitanmu, yang masih mempertahankan kekecewaanmu, ya, bagaimana engkau? Yang masih mempertahankan kekikiranmu, kedengkian, iri hatimu, ya, rasa takutmu, kekhawatiranmu, kemana engkau? Bagaimana engkau nantinya dengan semua karakter-karakter dalam dirimu itu, hai engkau Israel? Jangan hanya berpikiran Israel itu hanya ada yang di kota Israel sana. Saudara yang telah menerima dia sebagai Elohim dan Juru Selamat, saudara adalah Israel di hadapannya. Karena apa? Israel adalah orang-orang yang dibawa keluar dari masa kesukaran, dari masa perbudakan. Kemana nantinya engkau yang mempertahankan ketegar tengkukanmu, yang lebih mencintai hartamu, lebih mencintai istrimu, lebih mencintai suami dan anak-anakmu daripada mencintai Elohim? Takut enggak engkau kehilangan anakmu? Selidiki, mana lebih besar cintamu kepada Elohim daripada kepada anakmu sendiri? Ya. Di sini manusianya teruji. Di saat Elohim bukakan ada seorang ibu atau seorang ayah sangat lebih cinta kepada anaknya. Anaknya itu akan saya bawa, saya suruh tidur di sini. Itu cara kami untuk memisahkan mereka dari kedagingan. Berat bagi mereka sampai saya katakan, hei, barang siapa mencintai ayah ibunya dan anak-anaknya lebih daripada Elohim, maka ia tidak layak bagi Elohim, saya katakan. Ini masih hanya tidur berapa meter doang nih, 10 meter dari rumah ini ke rumah asrama lah saya katakan itu, ya, barak. Masih di sini saja mamanya sudah menangis. Bayangkan apa tidak berduka Elohim dengan ini semua. Saya katakan bertobat. Karena anak yang diberikan kepada kita bukanlah milik kita. Itu bukan milik kepunyaan kita. Kenapa kita harus mencintainya? Anak yang diberikan Elohim kepada kita itu saya buat ibaratnya kabar sukacita yang harus aku berikan kepada saudara. Saudara terkasih di dalam Elohim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabar sukacitanya
Anak yang kau miliki saat ini, yang berada sama saat ini, mereka bukan milikmu. Itu kabar sukacitanya. Mereka milik Elohim. Tetapi kenapa mereka ada di tanganmu saat ini? Saya ilustrasikan dengan profesi saya dulu. Dulu saya seorang tukang jahit. Ya. Bu Heni bisa menjahit. Ya. Bahkan itu dulu dikenal di sini ya, khusus wanita kebaya. Nah, jadi nanti orang akan menghantarkan itu kain kepada saya. Ya. Nah, kain ini diserahkan kepada saya. Dan itu kain itu milik siapa? Milik dia. Tetapi diserahkan kepada saya. Untuk saya apakan ini kain? Untuk saya jadikan bagus. Saya tempah dia. Ya. Saya tempah dia. Namun pada akhirnya ini saya akan kembalikan. Tidak bisa menjadi milik saya ini. Sekalipun cantik saya buat. Ya. Jadi diberikan pemiliknya itu dengan kain tadi. Nah, akhirnya dia pun datang. Ya. Di saat dia datang, dia akan melihat, ya, kain ini telah saya jahit, ya, telah saya bentuk dia menjadi seperti pakaian yang layak, seperti itu. Ya. Nah, dan dia pun merasa puas dengan baju yang sudah saya jahit itu. Apa yang diberikan kepada saya? Upah, benar? Ya, upah saya menjahit baju itu. Tetapi baju itu harus kembali kepada pemiliknya. Saya tidak bisa menahan ini menjadi milik saya. Di situ namanya saya perampas. Ya, itu saya merampas apa yang bukan milik saya. Walaupun saya yang menjadikannya menjadi cantik dan bagus. Ya. Nah, anak saudara pun seperti itu. Ya. Elohim memberikan itu kepada kita sebagai tanggung jawab kita untuk kita jadikan anak ini menjadi seorang anak-anak ilahi dengan pengajaran yang kita berikan turun-temurun dari Musa untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak ini supaya takut kepada Elohim. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala.
Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir,
tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.